Share screen-nya udah kelihatan kan ya? Udah, Vin, udah kelihatan. Kita mulai aja ya. Tadi sama Kanisa udah ditanya-tanya dulu kan kabarnya. Jadi kita langsung aja ya ke materinya. Jadi sekarang kita bakal belajar tentang kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial? Sebelumnya aku mau nanya nih, kalian pasti kan punya ini ya, grup nongkrong lah, teman atau gimana. Apalagi kan di masa-masa remaja kalian tuh, kayaknya pasti butuh banget tuh kelompok atau wadah yang bisa dijadiin alat buat kalian tuh berbagi, diskusi-diskusi gitu, kayak curhat-curhat. Nah, di kelompok sosial ini, kalian tuh bisa mendapatkan identitas sosial ya kayak tadi. Jadi misalnya kalian tuh ingin mendapatkan pengakuan diri kayak aku tuh orangnya gini loh. Jadi sarana yang bisa kalian pakai itu ya dengan kalian bergabung sama kelompok sosial. Bentar ya. Nah, kalian pasti punya circle kan, tadi ada yang mau cerita-cerita dulu gak nih? Biar gak tegang-tegang banget gitu. Jadi misalnya kalian tuh pertemanannya kayak gimana atau suka curhat-curhat. Ada yang mau bagi-bagi cerita gak nih? Gak ada yang mau. Ya udah gak apa-apa kalau gak ada yang mau. Kita langsung aja nih ke hakikat kelompok sosial. Kelompok sosial itu terbentuk karena manusia memiliki keinginan yang pertama buat menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, sama keinginan buat menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Kita semua kan pasti udah tahu ya kalau manusia itu makhluk sosial yang butuh bersosialisasi. Jadi pastinya mereka juga ingin dong bisa menyatu, bisa terkoneksi sama manusia-manusia di sekitarnya, sama lingkungan alamnya. Nah, dengan begitu manusia tuh bisa disebut sebagai kelompok sosial. Nah, ada menurut ahli nih. Jadi menurut Ronald L. Warren, kelompok sosial itu meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggotanya secara keseluruhan. Jadi karena dia tuh udah masuk ke kelompok sosial, jadi pastinya pola interaksi atau tujuannya itu ya dapat dipahami oleh seluruh anggotanya karena mereka pastinya punya tujuan yang sama. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih kelompok sosial itu disebut kelompok gitu? Karena ada syarat-syaratnya juga, jadi sekumpulan orang tuh nggak bisa langsung disebut kelompok sosial kalau nggak memenuhi syarat-syarat yang 5 ini. Jadi menurut Surjono Sukanto, yang pertama tuh adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kita kasih contoh ya. Kalian pasti udah pada divaksin kan ya? Soalnya udah pada offline juga kan sekolah. Nah, kalian itu misalnya divaksin, terus kalian tuh kebagian divaksin di sekolah. Nah, kalian datang nih ke sekolah. Kan pastinya udah banyak ya yang kumpul, yang mau divaksin juga. Terus kalian tuh ngakuin sama diri kalian sendiri bahwa, oh, aku tuh bagian dari kelompok yang mau divaksin. Kalian tuh sadar bahwa kalian ada di sana dan kalian mengakuinya. Nah, yang kedua itu adanya hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan yang lainnya. Jadi kayak kalian tuh udah datang ke sana tuh udah datang ke sana, udah duduk, udah nunggu, tinggal antri gitu buat divaksin. Terus kalian ngelakuin interaksi sama sama orang-orang yang ada di sekitar kalian, yang ada di kanan kiri kalian. Misalnya tuh kalian tuh nyapa, gimana nih kabarnya mau divaksin, atau perasaannya, atau misalnya cuman sekedar ngangguk doang juga, itu tuh udah ada yang namanya interaksi. Jadi kalau misalnya kalian nggak interaksi, karena kalian tuh kalau nggak interaksi yang nggak sadar udah jadi bagian dari kelompok sana. Jadi kalau nggak interaksi, nggak sadar ya kalian bukan bagian dari anggota kelompok sosial. Nah, yang ketiga itu ada yang dinamakan faktor pengikat yang dimiliki bersama. Faktor pengikat kayak gimana sih maksudnya? Jadi gini, kalian itu kan datang tiba-tiba ngumpul banyak orang gitu.
Terus kalian mikir, emangnya ini tuh ngumpul-ngumpul mau ngapain sih? Kan kalian udah tahu ya, kalau ngumpul-ngumpul di sana tuh mau divaksin. Jadi faktor pengikatnya itu adalah tujuan kalian ke sana mau apa, karena mau apa sehingga terbentuk orang yang berkerumun itu. Nah, yang keempat tuh memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Maksudnya gimana lagi nih? Jadi gini kan, kalian tuh udah datang ke sana, udah berinteraksi, udah tahu tujuannya, terus kalian tuh mikirin kayak ini tuh ngapain sih? Kalian juga kayak apa ya? Iniin merhatiin sekitar. Kan kalian datang sama yang lain nih. Kalian kan sama-sama tujuannya. Jadi kalian datang, terus udah datang duduk, antri, terus udah ngantri tinggal divaksin. Udah divaksin terus kalian ya tinggal pulang. Jadi kan pola perilaku kalian tuh sama ya, dari mulai datang, mulai duduk, mulai interaksi sampai ke kalian dapet tujuannya yaitu divaksin, sama pas pulang ya kalian punya perilaku yang sama gitu sama yang lainnya. Nah, yang terakhir itu memiliki sistem dan proses. Nah, misalnya nih kan kegiatan ini mau divaksin ya. Jadi pastinya pastinya kegiatan ini udah ada pembagiannya dong, udah ada jadwalnya, udah ada sistemnya, udah ada prosesnya dari pemerintah. Jadi siapa yang datang ke sana itu adalah orang yang disebut termasuk ke bagian kelompok sosial gitu. Jadi harus ada sistemnya sama prosesnya sehingga orang tersebut bisa disebut sebagai bagian dari anggota kelompoknya. Nah, apa sih fungsi kelompok sosial itu? Kalian dikumpul-kumpul sama orang lain, kumpul-kumpul kayak cerita-cerita, emang apa sih fungsinya? Nah, yang pertama tuh ada bagi diri kalian sendiri nih, bagi diri kalian sendiri itu bisa menjadi sarana hubungan sosial. Ini mah pasti udah pada ngerti lah ya, jadi kayak kita makhluk sosial, kita butuh sarana buat menjalin hubungan sosial. Yang tadi gimana caranya ya? Kita ikut tergabung sama kelompok sosial. Terus yang kedua ada sarana pendidikan. Pendidikan di sini tuh enggak harus melulu harus sekolah, pendidikan formal dan semacamnya gitu. Kalian udah misalnya nongkrong sama teman-teman, terus kalian diskusi cerita-cerita. Kalian tuh ngelakuin diskusi yang ada value-nya, yang punya nilainya, yang punya tujuannya, yang dimana kalian tuh bisa belajar dari diskusi tersebut gitu. Jadi sarana pendidikan di sini tuh nggak harus diambil dari kalian harus sekolah, harus belajar formal. Nah, yang ketiga tuh ada sebagai sarana penyelesaian masalah. Kalian kan misalnya pasti ya kalau misalnya punya masalah, pengennya tuh cerita-cerita gitu, cerita-cerita ke orang, ngumpul-ngumpul. Nah, di sini tuh kelompok sosial berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah. Nggak harus dapat saran sih, tapi misalnya kalian kalau udah cerita, tenang gitu. Nah, ini tuh fungsi dari kelompok sosial buat diri kalian sendiri. Nah, bagi masyarakatnya itu, bagi masyarakat yang secara umum gitu, bisa jadi buat pembentuk nilai dan norma sosial. Jadi kan kelompok masyarakat ini pastinya punya banyak pemikiran yang macam-macam ya. Misalnya, pokoknya pasti orang-orang mikir yang beda-beda. Jadi adanya kelompok sosial ini tuh biar jadi tertib si masyarakatnya, diberlakukanlah nilai sama norma sosial. Nah, yang kedua tuh pembentuk struktur sosial. Nah, pastinya ini udah jelas dong, kan masyarakat itu beda-beda. Di sana pasti punya peran-peran yang beda-beda juga, yang mana peran-perannya itu ada yang mendominasi. Nah, yang mendominasi di sini tuh biasanya jadi pemimpin. Nah, itu tuh bisa jadi pembentuk struktur sosial karena adanya pemimpin dan di bawahnya gitu. Masyarakat-masyarakat yang di bawahnya. Yang ketiga tuh ada pengawasan dan tekanan sosial. Kayak yang tadi pembentuk nilai dan norma kan masyarakat tuh orang-orang tuh beda-beda pemikirannya. Jadi dibentuklah kelompok sosial tertentu buat ngawasin dan melakukan tata tertib di masyarakat gitu. Nah, ini tuh ada jenis kelompok sosial. Nah, biasanya jenis kelompok sosial ini tuh sering muncul sih, jadi harus paham gitu. Yang pertama ada menurut cara terbentuknya. Nah, yang pertama tuh ada kelompok sosial semu. Jadi, ciri dari kelompok sosial semu ini kehadirannya tuh nggak konstan, tiba-tiba aja gitu. Nggak ada
bukan nggak ada tujuan sih, kayak masing-masingnya itu tiba-tiba aja tujuannya tuh ya nggak harus selalu diomongin gitu. Jadi masing-masing punya tujuan tapi nggak harus selalu dikeluarkan. Yang pertama tuh ada formal audience. Nah, formal audience ini kan kalian di sekolah pasti pernah ya ada kegiatan sosialisasi atau kumpul-kumpul di lapangan atau di aula gitu. Nah, jadi kalian tuh kumpul di suatu tempat terus ngedengerin suatu materi misalnya. Nah, kalian itu disebut sebagai formal audience. Yang kedua tuh ada yang namanya plan expressive group. Jadi si kerumunan ini tuh terbentuknya itu nggak mementingin, jadi dianya tuh nggak harus selalu jadi pusat perhatian gitu. Kayak misalnya kalian kalau mau rekreasi nih, kan banyak yang ngumpul, tapi kalian yang nggak peduli sama yang lain, masing-masing aja gitu. Tapi di perkumpulan tersebut tuh terjadi yang namanya kelompok sosial semu gitu. Yang ketiga ada yang namanya inconvenience causal crowd. Jadi ini tuh sifatnya tuh sementara. Jadi tujuan dari terbentuknya kelompok sosial ini tuh orang-orang mau gunain fasilitas yang sama. Misalnya orang-orang mau gunain fasilitas kereta api. Jadi dia tuh ngumpul ngantri buat dapetin tiket. Buat gunain apa? Buat gunain si kereta api, buat gunain fasilitas yang sama. Terus yang keempat ada yang namanya panic causal crowd. Jadi kelompok sosial ini tuh terbentuk karena orang-orangnya panik nih. Kalau misalnya panik biasanya ada sebuah kejadian yang membahayakan, misalnya ada bencana nih, lagi gempa. Kalian tuh ada di dalam ruangan misalnya, terus pas keluar tiba-tiba udah ngumpul banyak orang gitu. Nah, itu tuh orang-orangnya tuh panik karena berusaha nyelamatin diri, jadi terkumpullah yang namanya kelompok sosial. Terus yang kelima tuh ada spectator causal crowd. Spektator ini kerumunannya ini tuh terbentuk karena orang-orang tuh ingin melihat peristiwa tertentu. Jadi misalnya kalian ingin melihat konser nih. Nah, karena ingin sama-sama melihat konser tersebut ya sama orang lain, jadi terbentuklah yang namanya kelompok sosial spektator. Nah, terus ada yang namanya acting moves. Acting moves ini berkaitan sama emosional. Emosionalnya di sini tuh punya tujuan untuk melawan gitu kekerasan fisik. Misalnya ada apa ya? Ada ini terjadi kerusuhan. Misalnya tuh pedagang kaki lima sama Satpol PP tuh diamankan. Nah, tapi si pedagangnya itu enggak apa ya, enggak mau di sebentar kata-katanya. Jadi si pedagangnya tuh enggak terima gitu, jadi dia tuh ngelawan, melakukan kekerasan. Nah, ini tuh yang dinamakan kelompok sosial acting moves. Yang terakhir ada bukan immortal ya, maaf, ada immoral cross. Immoral kan berarti artinya agak bermoral ya. Jadi si kelompok sosial ini bentuknya karena orang-orang tersebut tuh melakukan sesuatu yang nggak bermoral, misalnya orang lagi mabuk-mabuk atau geng motor yang ngerusuhin warga gitu. Nah, yang kedua dari kelompok sosial semu ini ada yang namanya massa. Jadi ini tuh hampir sama kerumunan, tapi dibentuknya tuh direncanain gitu. Kalau kerumunan kan dibentuknya nggak direncanain ya, spontan, tiba-tiba aja gitu ada. Nah, kalau yang masa ini bedanya, dia itu direncanain. Misalnya ada kelompok demo yang ngerencanain, oh kita mau demo di sini nih, kapan? Nah, itu kan direncanain. Yang ketiga ada publik. Jadi publik itu terbentuk pada tempat yang tidak sama, tapi disatukan oleh alat komunikasi. Misalnya publik penggemar suatu acara di televisi. Atau kalau sekarang sih, media sosial ya, publik netizen gitu kan, kalian nggak diam di tempat yang sama tapi disatukan oleh alat komunikasi. Nah, alat komunikasinya itu media sosial. Nah, itu tuh kalian disebut dengan publik.
Nah, yang menurut cara terbentuknya tuh ada yang kelompok nyata, jadi beda dari kelompok yang semu. Jadi kelompok ini tuh terbentuk karena kehadirannya yang konstan. Yang pertama tuh ada kelompok statistik. Jadi kelompok statistik ini sengaja dibentuk oleh seseorang atau si peneliti buat jadi mempermudah peneliti melakukan penelitian. Jadi kelompok statistik ini udah kelihatan ya. Misalnya si peneliti itu mau meneliti suatu sampel, nah dia tuh sengaja ngumpulin orang-orang buat dijadikan bahan penelitian oleh dia. Nah, yang kedua itu ada kelompok kemasyarakatan. Jadi kelompok kemasyarakatan ini tuh mereka itu ya orang-orangnya itu sadar bahwa mereka tuh punya kesamaan, misalnya kesamaan jenis kelamin, warna kulit, tapi mereka enggak apa ya, enggak terbentuk di organisasi yang formal yang ada gitu, yang ada bentuknya si organisasi itu. Karena kelompok kemasyarakatan ini tuh cuman label gitu, jadi orang-orang tuh ngasih label misalnya kelompok perempuan, kelompok laki-laki, atau kelompok apa ya, kelompok orang-orang Asia. Jadi cuman dibentuknya tuh karena label-label, karena pengkotakan gitu. Jadi bukan nggak ada sih organisasi khususnya gitu yang nyatuin mereka, tapi dibentuk karena label-label yang disebut oleh masyarakat. Nah, yang ketiga tuh ada kelompok sosial. Kelompok sosial tuh sama kayak kelompok masyarakatan tadi ya, tapi mereka tuh udah ada interaksi, jadi mereka sadar bahwa mereka sama, misalnya sama jenis kelamin tadi, sama ras, sama tempat tinggal. Nah, tapi mereka tuh udah melakukan yang namanya interaksi dan komunikasi, misalnya tetangga kalian atau teman-teman gitu. Terus yang keempat ada kelompok asosiasi. Jadi kelompok asosiasi ini tuh, nah kalau yang ini terbentuknya tuh udah ada strukturnya, udah formal gitu, yang punya struktur formal sama terorganisir. Misalnya ya di tempat kerja ya, kalau kelompok asosiasi yang ada struktur formalnya gini, atau paling enggak kalian nih di kelas kan pasti punya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sama yang lain-lainnya. Terus dibikinlah struktur organisasi. Nah, itu tuh termasuk dalam kelompok asosiasi. Nah, ada kelompok sosial menurut para ahli nih. Yang pertama ada menurut Emil Durkheim. Jadi Emil Durkheim membagi kelompok sosial itu jadi dua. Yang pertama ada solidaritas mekanik, yang kedua tuh ada solidaritas organik. Jadi ciri-cirinya yang mekanik tuh tradisional, sederhana, belum kenal pembagian kerja. Kan mengambil dari kata mekanik, pasti mekanik tuh sama gitu ya, sama cara kerjanya itu sama. Belum ada pembeda, jadi apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok sosial ini ya sama, misalnya ngerjain apa-apa tuh mereka satu sama lainnya sama-sama ngerjain tugas yang sama. Jadi kelompok sosial ini tuh biasanya ada masih dilihat di kelompok-kelompok yang masih tradisional gitu, karena nggak bisa karena nggak ada pembagian kerja. Yang kedua ada kelompok solidaritas organik. Ini tuh kebalikan dari solidaritas mekanik. Jadi di kelompok ini tuh telah kenal pembagian kerja. Karena adanya pembagian kerja itu, jadi si anggota-anggota kelompok itu saling ketergantungan dalam suatu kelompok. Misalnya gini kan, kita ada mata, hidung, telinga, kan itu beda-beda ya cara kerjanya. Tapi mereka itu saling ketergantungan buat manusia, buat menjalankan fungsinya masing-masing, buat kinerja manusia itu sendiri gitu. Jadi kalau melihat masyarakat itu, mereka tuh punya pekerjaan yang beda-beda, tapi saling tergantung. Kalau biasanya ini tuh adanya di kantorannya, jadi ada akuntan, ada auditor, dan semacamnya, tapi mereka tuh punya tujuan yang sama buat memajukan si perusahaan, misalnya. Terus ada yang menurut Ferdinand Tonis, ada Gemeinschaft sama Gesellschaft. Nah, yang Gemeinschaft ini tuh apa ya? Jadi Gemeinschaft itu
paguyuban gitu kalau di Indonesianya. Paguyuban ini tuh bersifat intim, pribadi, eksklusif, maksudnya jadi kelompok ini tuh terbentuk karena orang-orangnya tuh punya hubungan yang intim, yang kenal deket banget gitu. Biasanya terjadi tuh karena adanya ikatan darah gitu. Kalau yang Gesellschaft ini tuh bersifat sementara, kontraktual, jadi kepentingan cuman terbentuk karena kepentingan tertentu, sangat-sangat formal gitu ya sifatnya itu. Nah, kelompok Gesellschaft ini biasanya tuh ada di kelompok-kelompok yang di pekerjaan gitu, ikatan pekerjaan atau profesi gitu. Nah, yang lainnya ada menurut Summer. Nah, menurut Summer ini kelompok sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada in-group, yang kedua out-group. Jadi anggota in-group ini tuh anggotanya tuh udah mengakui dirinya adalah termasuk kelompok anggota ini dan tidak mengakui adanya, bukan tidak mengakui. Jadi misalnya nih ada 3 kelompok di sekolah, misalnya tuh ada geng populer, ada geng yang anak bandel, sama ada geng yang anak-anak pinter. Nah, misalnya anak pinter ini tuh yang termasuk anggota anak pinter ini tuh ngakuin kalau dia termasuk geng ini. Terus tapi dia tuh berarti enggak menjadi bagian dari yang kelompok anggota populer sama yang si anak bandel tadi gitu. Jadi mengidentikan dirinya dengan kelompoknya, memiliki rasa solidaritas yang kuat. Jadi karena punya solidaritas yang kuat ini tuh bisa mengarah ke sikap etnosentrisme. Kalau yang out group ya tadi, jadi dia tuh bukan bagian dari kelompoknya. Kalau misalnya dia udah masuk ke sini, yang bukan bagian dari kelompoknya itu adalah out group. Ada yang menurut Robert K. Merton. Nah, dia tuh membagi kelompok sosial menjadi membership sama reference. Jadi membership ini di mana si anggota kelompok sosialnya itu udah masuk secara fisiknya udah terlibat di anggota kelompok tersebut. Kalau reference itu si individu ini cuman menjadikan kelompok sosial yang lain itu buat menjadi acuannya dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi dia tuh enggak termasuk ke dalam kelompoknya, tapi menjadikan kelompok yang lain itu acuan bagi dirinya. Terus, gamin paguyuban. Sebentar ya, nanti kita dibahas lagi. Terus yang lainnya tuh ada menurut Van Dun. Van Dun tuh membagi kelompok sosial menjadi kelompok formal sama kelompok informal. Nah, kelompok formal ini punya struktur yang jelas, struktur organisasi, ya biasanya di perusahaan-perusahaan, jadi cuma di pekerjaan-pekerjaan yang punya tujuan kepentingan yang sama. Terus yang informal ini tidak memiliki struktur organisasi dan peraturan yang jelas, ya contohnya di keluarga atau di kelompok pertemanan. Nah, ada juga kelompok sosial primer dan sekunder. Kelompok sosial primer ini menurut kuliah adalah contohnya itu kelompok keluarga dan teman. Jadi kalau ini tuh bisa ngelihat di paguyuban tadi. Jadi terbentuknya tuh karena adanya ikatan darah, terus enggak formal, terus hubungannya tuh intim. Kalau yang sekunder ini, kalau ini tuh bisa melihat ke yang tadi juga ya, ini tuh patembayan tuh jadi enggak formal, terus terbentuknya tuh karena tujuan-tujuan tertentu gitu. Jadi selewat aja, enggak terlalu intim karena adanya kewajiban aja gitu terbentuknya itu.
Nah, contohnya itu adalah ikatan profesi, sekolah, yayasan, atau organisasi pemerintah. Udah masuk ke soal, mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Nontonin kecelakaan termasuk spektator. Ya, nontonin kecelakaan juga termasuk spektator causal crowds. Karena mereka sama-sama punya tujuan buat melihat peristiwa kecelakaan itu. Kak, aku mau nanya kalau paguyuban itu maksudnya apa ya, Kak? Paguyuban. Yang tadi ya bentar. Oke, maaf ya. Tadi yang paguyuban ya. Jadi paguyuban itu kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies, di mana jadi bahasa Jermannya itu Gemeinschaft. Jadi kelompok sosial ini tuh adalah kelompok sosial yang terbentuknya tuh karena adanya ikatan darah, jadi kental banget gitu, bersifat intim, pribadi. Kayak contohnya tuh yang ada di keluarga atau teman-teman. Karena kan kita udah punya ikatan yang dalam banget kan kalau sama keluarga, sama pertemanan gitu. Jadi ini tuh masuknya kelompok sosial paguyuban. Bisa dipahami nggak? Jadi bedanya sama Gesellschaft itu, kalau Gemeinschaft itu lebih ke informal gitu bahasa ininya. Bahasa sederhana itu informal, informal nggak ada aturan-aturan apa gitu, tapi mereka tuh intim banget gitu hubungannya. Kalau Gesellschaft itu nggak terlalu intim karena cuma sekedar kerja doang gitu. Jadi tujuannya kerja aja, nggak ada hubungan intim, adanya ikatan darah nggak ada gituan gitu. Oke, Kak, makasih ya, aku udah paham. Oke, sama-sama. Nah iya, paguyuban tuh ya biasanya orang-orang yang masih tradisional di desa. Mana ya? Gemein paguyuban. Ya kalau gemein tuh paguyuban, bahasa Indonesianya Gemeinschaft itu paguyuban. Bisa dikasih contoh reference group gimana gak? Reference group ini misalnya kalian ngelihat kelompok apa ya? Kelompok profesi nih, kelompok profesi dokter. Jadi kalian mengacu pada kelompok profesi itu buat kalian bisa menjadi dokter nantinya gitu. Jadi kelompok yang dijadikan kalian itu sebagai acuan. Bisa dipahami nggak? Buat Jan. Jadi kalian tuh
ngelihat kelompok lain, jadi yang disebut reference groupnya itu kelompok yang dijadikan oleh kalian itu sebagai acuannya. Boleh nanya satu soal tentang plan expressive group. Gimana maksudnya buat JJ? Nanya tentang apanya? Boleh nanti ditulis di meeting chat ya. Soal plan expressive group, mau nanya soal apanya gitu. Terus ada dari Kay, kurang paham sama membership group, minta tolong diulangi, boleh Kak? Boleh, bentar ya. Membership group ini itu misalnya kalian tergabung dalam sebuah kelompok misalnya pertemanan deh, yang paling gampang pertemanan. Nah, kalian tuh secara fisik tergabung, secara fisik tuh kalian tuh emang menjadi bagian dari kelompok tersebut gitu. Jadi kaliannya itu ada, kelompok sosialnya ada, kalian juga ngakuin kegiatan apa gitu. Jadi kalian tuh sama-sama terlibat sama anggota yang lain di dalam kelompok sosial tersebut. Jadi kalian tuh udah jadi member dari kelompok yang ada itu. Bisa dipahami nggak? Jadi kaliannya udah masuk aja ke kelompok yang sana. Oke, sama-sama. Kayak CF apa ya? Boleh lihat PPT bagian awalnya. Oh, close friend. Iya, bisa jadi gitu. Jadi kaliannya tuh udah secara fisik udah bagian jadi kelompoknya. Itu kelompoknya yang ada gitu. Soalnya kalau reference group itu, kaliannya nggak tergabung ke kelompok reference, karena si reference itu cuma dijadiin kalian acuan doang. Jadi kaliannya nggak masuk ke kelompok yang ke dokter. Tadi kan ada nih kelompok dokter, misalnya kelompok dokter. Jadi kalian ngelihat kelompok itu sebagai acuan kalian buat ngelakuin sebagai motivasi gitu. Jadi kaliannya nggak termasuk ke kelompok yang dokter itu kan. Jadi cuman dijadiin acuan aja. Kalau yang membership ini tuh kalian udah gabung ke kelompoknya. Yang soal plan expressive group, maksudnya di bagian mananya ya? Dijelasin lagi. Nanti PPT-nya suka dibagiin di akhir juga kok. Oke. Nanya satu soal. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kelompok. Yang tidak, yang termasuk. Oke, nanya soal ya. Di bawah ini termasuk ke dalam kelompok kelompok tidak terorganisir plan expressive crowd. Plan expressive crowd adalah satu kelompok orang yang dengerin ceramah, 2 boyband yang tampil di TV. Maaf. 3 sekelompok orang yang nonton
pertandingan lewat HP pas kelompok orang yang mengikuti lomba debat. Sekelompok pen bentar ya, jadi lupa. Ini aku juga udah pada lupa sih, maaf ya, bentar. Oh. Lomba debat pasti salah ya. Soalnya kayak pusat perhatian gitu nggak sih kalau mengikuti lomba debat. Tujuannya satu. Kita baca dulu. Plan group itu kerumunan yang nggak begitu mementingkan pusat perhatian, tapi punya tujuan yang sama. Ini nggak tahu ya, cuman menurut aku doang. Kelompok orang dengerin ceramah, termasuk plan group juga sih kayaknya, soalnya dia tuh punya tujuan yang sama buat dengerin ceramah, tapi dia enggak jadi pusat perhatiannya gitu. Terus 1, 2, 3. Boyband yang tampil di TV. Boyband yang tampil di TV sekelompok orang nonton. Yang nomor 2, 3 hampir sama ya intinya. Kayaknya ya aku juga bingung. Kayaknya A sih, soalnya 2 sama 3 tuh intinya sama kan, mereka nonton orang di lewat media lain gitu. Jadi nggak ada pusat perhatiannya, tujuannya sama, itu sama-sama nonton, sama-sama lihat orang tampil di sebuah acara gitu. Jadi kayaknya A. Nomor 4. Kalau iya yang ini tuh yang nomor 4 tuh kan yang tadi yang pen itu nggak mementingkan pusat perhatian, tapi yang nomor 4 tuh kayaknya adanya pusat perhatian, soalnya kan dia diliatin dong, dia tuh lagi lomba, berarti dia pasti diliatin, dia jadi pusat perhatian, jadi yang nomor 4 pasti salah gitu. Kalau yang nomor 4 menurut aku sih pasti salah. Lanjut aja ya ke soal yang benerannya. Oke, bentar. Soal UTBK tahun berapa itu? Nah, ya di kunci jawabannya itu gimana? Kalau bisa kita ini aja kunci jawabannya, terus kita diskusiin aja. Tapi sekarang langsung ke soal ini dulu ya, oke?
2 menit lama nggak? Gimana? Udah kan? Ini gampang kan pasti? Gampang, Kak. Jawabannya apa? 1 dan 3 bukan sih? Ya benar. Jawabannya 1 sama 3. Soalnya tadi kan yang pertembaian itu yang formal merujuk ke pekerjaan gitu suatu perusahaan. Jadi yang di sini yang termasuk kelompok perusahaan-perusahaan itu ada di 1 sama ada di 3. Kalau kelompok marga sama arisan itu kan lebih ke intim ya, jadi hubungannya intim, adanya apa ya? Hubungannya itu ya intim sih intinya mah. Lanjut aja ke yang nomor 2. Ini pasti pada gampang sih kayaknya. Kalian juga udah pada tahu. Soalnya aku gak bisa bikin soal. Pernyataan benar alasan salah bukan sih, Kak? Udah ya, bentar. Lihat dulu jawabannya. Ini udah kelihatan kan? Tadi maaf ya, kepencet.
pada jawab. Pernyataan benar pada jawab, banyak jawab yang C. Oke, kita kupas soalnya. Jadi yang pertama, munculnya seorang pemimpin bentar. Munculnya seorang pemimpin dalam kerumunan memungkinkan terbentuknya suatu sistem pembagian kerja serta sistem pelapisan sosial. Sebab tradisi dan kebudayaan yang spesifik merupakan produk dari suatu kerumunan. Jadi menurut kalian yang alasannya benar atau salah? Munculnya seorang pemimpin dalam kerumunan itu memungkinkan terbentuknya sistem pembagian kerja. Jadi adanya kerumunan terus tiba-tiba bisa ada pemimpin buat ngebagi kerja gitu. Mungkin enggak sih? Kayaknya nggak mungkin kan ya, soalnya kerumunan ini tuh udah bersuara belum? Sorry. Ini suaranya kedengeran kan ya? Dengeran, Aku Kak. Kedengeran, Kak. tadi lupa unmute atau enggak. Jadi munculnya seorang pemimpin itu mungkin gak sih kalau misalnya terbentuknya tuh dari kerumunan terus ada pemimpin terus ngebagi-bagi kerja. Nggak mungkin kan ya, jadi alasan yang ini tuh salah. Soalnya kan tadi ngelihat dulu sifat atau karakteristik dari kerumunan. Jadi karakteristik dari kerumunan itu munculnya tiba-tiba, terus enggak konstan, enggak berlangsung lama, cepat datang, cepat juga hilang gitu. Nah, masa iya ada tiba-tiba ada pemimpin yang ngasih pembagian kerja di apa ya, di situasi yang kayak gitu, di situasi yang enggak tetap gitu. Jadi alasannya itu salah. Terus sebab tradisi dan kebudayaan yang spesifik merupakan bentuk dari kerumunan. Nah, ini juga salah sih, maksudnya kan tadi kerumunan itu terbentuknya cepat datang, cepat hilang, nggak konstan, jangka waktunya sebentar banget. Apakah bisa membentuk suatu tradisi dan kebudayaan? Pastinya enggak kan ya. Jadi jawaban yang soal nomor 2 itu yang jadi alasannya salah. Apa sih disebutnya? Jadi yang itu alasan salah, pernyataannya juga salah. Lanjut ke soal nomor 3 kali ya. Udah pada paham? Paham, Kak. Oke. Sistem pelapisan sosial. Sistem pelapisan sosial itu adanya lapisan sosial strata, misalnya kayak ada pemimpin, ada rakyat, ada strukturnya gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi adanya lapisan kan pasti strata tingkatan gitu ya. Jadi adanya pemimpin, di bawahnya ada rakyatnya atau ada siapa-siapanya yang di bawah pemimpin gitu. Semacam kelas atas, kelas menengah. Ya bisa jadi gitu. Oke, Kak, paham. Makasih. Oke, sama-sama. Stratifikasi sosial sama struktur sosial beda atau sama? Gimana ya? Jadi kayak kalau stratifikasi itu strukturnya itu bertingkat gitu. Jadi stratifikasi soal itu kalau menurut aku ya, koreksi aja kalau salah. Jadi stratifikasi sosial itu termasuk struktur sosial, cuman bentuknya itu tingkatan kalau stratifikasi. Gimana? Kalau ada yang mau nambahin misalnya, boleh aja kok. Oke, sama-sama.
Maaf ya, susah banget. Udah, boleh dijawab. Udah kedengerannya. Ini mah pasti gampang banget ya, baru banget dijelasin tadi. Jawabannya juga pada benar. Jadi perasaan in group yang sangat kuat itu cenderung membentuk etnosentrisme. Jadi etnosentrisme ini tuh kayak apa ya? Sederhananya itu sikap individu tuh berpegangan banget sama budaya kelompoknya sendiri. Jadi karena udah berpegangan banget ini, dia tuh bakal ngerasa kelompok yang lain itu lebih rendah daripada dia gitu. Ujung-ujungnya kadang bisa nimbulin perpecahan kalau etnosentrisme ini. Nah, kalau yang dimaksud patriotisme pasti udah pada tahu ya, jadi sikap bela negara gitu, nasionalis banget. Nah, kalau yang modernisme ini konsep zaman modern sekarang, jadi di mana periode kita itu memperoleh sama mencari ilmu tuh berdasarkan nalar sama logika ilmiah. Nah, kalau Chauvinisme, ada yang tahu gak Chauvinisme itu apa? Ini tuh kayak etnosentrisme, tapi gitu. Itu bukannya masuk ke outgroup yang mana? Etnosentrisme ini apa ya, karakteristik dari kelompok in group gitu. Soalnya mereka tuh udah ngerasa bagian dari kelompok ini, jadi ngerasa yang lain tuh ya lebih rendah daripada mereka gitu. Jadi etnosentrisme ini karakteristik dari dari kelompok in group. Nah, kalau chauvinisme ini tuh perasaan apa ya? Jadi fanatik banget. Jadi kayak etnosentrisme kan yang ini kelompok ya, berpegangan pada kelompok. Nah, chauvinisme juga berpegangan pada kelompok. Jadi nimbulin fanatisme. Tapi si chauvinisme itu lebih ke fanatiknya. Jadi orang-orang yang ada di sana tuh fanatik sama apa yang menjadi pegangannya. Ini juga bisa jadi nimbulin perpecahan juga. Nah, yang liberalisme ini pasti udah pada paham juga ya. Jadi bebas gitu, ciri-ciri masyarakat yang bebas. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau langsung dilanjut aja? Lanjut aja, Kak. Oke.
Oke, udah ada banyak yang jawab. Soalnya itu ketika Derana sedang bersama temannya di suatu mall, tiba-tiba ia melihat beberapa orang berjalan bergegas menuju pintu keluar sambil menengok ke belakang. Ini beberapa hasil penelusuran. Maaf. Terus beberapa detik kemudian, sejumlah orang terlihat berlari menuju pintu keluar dan Derana mendengar ada yang berteriak api, api gitu. Nah, seketika itu ia dan kawan-kawannya ikut berlari sambil berteriak juga. Nah, dalam teori kerumunan sosiologis, ilustrasi di atas memperlihatkan telah terjadinya banyak yang jawab B sama D. Jadi yang benar yang mana? Nah, kan tadi udah dijelasin kalau misalnya ini tuh emang termasuk kerumunan karena apa ya? Derana tuh pas menyelamatkan dirinya tuh udah banyak orang yang ngumpul. Jadi ini tuh pasti kerumunan, tapi kan di dalam kerumunan juga terbagi lagi. Ada tadi yang kepanikan, ada yang formal audience dan semacamnya gitu. Nah, jadi ini tuh jawaban yang tepatnya itu yang B. Karena apa? Karena tadi kan kepanikan timbul itu karena orang-orangnya itu merasa panik dan ingin menyelamatkan dirinya. Jadi kasus Derana sama teman-temannya itu, dia itu kan panik, terus dia juga mau nyelamatin dirinya. Nah, jadi jawaban yang tepatnya itu yang B, yang lebih tepat. Jadi yang D itu juga termasuk kerumunan sih, karena dia juga pas nyelamatin diri, tiba-tiba udah ada orang yang ngumpul gitu. Nah, tapi yang jawaban yang lebih tepatnya itu apa? Nah, jawabannya itu yang B. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi jawab soal kayak gini tuh selain harus benar juga harus tepat. Oke, udah pada paham ya kayaknya. Kita lanjut aja. Oke. Udah banyak yang jawab. Jawabannya kebanyakan yang C ya. Jadi yang benar gimana nih? Kita baca dulu soalnya. Jadi bentuk paguyuban menurut Ferdinand Tonis dapat terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat desa
yang masih sederhana serta berstruktur mekanis. Sebab pada masyarakat desa yang masih sederhana dalam pandangan Durkheim ditandai oleh pembagian kerja individu yang tidak menonjol dan kedudukan masyarakat itu lebih penting sehingga solidaritas yang terbangun bersifat organis. Kita lihat dulu pernyataannya. Bentuk paguyuban menurut Ferdinand Tonis dapat terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat desa yang masih sederhana serta berstruktur mekanis. Jadi menurut Ferdinand Tonis itu tadi dia ngungkapin kelompok sosial itu ada yang bentuk paguyuban sama yang patembayan. Nah, menurut Ferdinand Tonis, paguyuban itu emang sih terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat desa yang masih sederhana. Tapi Ferdinand Tonis tuh gak nyebut kalau bentuk paguyuban ini tuh berstruktur mekanis. Jawabannya kalian kebanyakan yang C ya. Nah, awalnya juga aku emang jawab yang C soalnya paguyuban menurut Ferdinand Tonis itu bener banget nih kehidupan masyarakat desa yang masih bentar kok jadi gini. Bentuk kehidupan masyarakat desa yang masih sederhana serta berstruktur mekanis. Nah, kalau di Durkheim kan mekanis itu sama dengan masyarakat desa ya. Nah, tapi kalau yang menurut Ferdinand Tonis itu enggak gitu. Jadi kalau misalnya berstruktur mekanis, emang pandangannya Durkheim. Jadi Ferdinand Tonis tuh enggak nyebutin kalau masyarakat desanya itu masyarakat yang memiliki ikatan yang kental itu harus berstruktur mekanis. Jadi ini tuh pernyataan yang ini tuh salah. Gimana? Jadi lanjut dulu ya. Yang alasannya pada masyarakat desa yang masih sederhana. Ini pandangan Durkheim ya. Pandangan Durkheim masyarakat desa yang sederhana itu ditandai dengan pembagian kerja individu yang tidak menonjol dan kedudukan masyarakat lebih penting sehingga solidaritas yang terbangun itu bersifat organis. Jadi menurut Durkheim itu tadi ada yang dinamakan solidaritas mekanik sama solidaritas organis. Nah, kalau Durkheim itu nyebut solidaritas mekanis ini untuk pembagian kerja individu yang tidak menonjol. Yang tidak menonjol berarti masih punya kesamaan. Jadi yang ini ya kalau yang ini pasti jelas salah ya. Soalnya kalau dia nyebutin pembagian kerja yang tidak menonjol berarti terbangun dari sifat yang mekanis bukan organis. Kalau organis berarti adanya pembagian kerja yang menonjol yang dipisah-pisah. Nah, kalau yang pernyataan yang nomor satunya yang atasnya itu juga salah. Karena apa? Karena si Ferdinand Tonis itu nggak nyebut kalau masyarakat paguyuban itu berstruktur mekanis. Kalau berstruktur mekanis itu merupakan pandangan Durkheim. Jadi kalau misalnya ini berstruktur mekanis dan yang nyebutinnya itu si Durkheim berarti alasannya itu benar dan pernyataannya itu benar dan alasannya itu salah. Tapi ini tuh dia tuh nyebut bentuk paguyuban menurut Ferdinand Tonis yang mana dia tuh nggak nyebutin kalau masyarakat desa tuh berstruktur mekanis. Gimana? Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Lanjut aja ya.
Lanjut ke soal nomor 6. Tim SAR berkontribusi dalam membantu mengevakuasi korban bencana gempa Lombok. Berdasarkan perannya dalam kelompok sosial, tim SAR ini termasuk ke dalam A. Reference Group, B. Informal Group, C. Occupational Group, D. Volunteer Group, atau E. Membership Group. Pada jawab banyak bermacam-macam ya. Ada yang jawab A, D, A, E. Banyak banget. Nah, jadi kita lihat lagi definisi masing-masing grup ini. Nah, jadi reference group ini kan tadi merupakan kelompok yang dijadikan acuan oleh seorang individu. Nah, apakah tim SAR ini dijadikan kelompok acuan oleh seorang individu? Dijadikan acuan buat individu itu termotivasi gitu. Enggak kan ya, jadi si tim SAR ini bukan termasuk anggota reference group. Terus ada yang namanya informal group. Yang informal group itu kan tadi ini tuh gampang banget ya ngebedainnya formal informal tuh. Informal pasti yang kayak pertemanan atau keluarga gitu. Jadi yang B jelas bukan jawabannya. Terus yang okupasional. Okupasional itu kelompok kelompok sosial di mana si anggotanya itu merupakan orang-orang yang memiliki profesi gitu, profesi kayak guru, dokter, psikolog, semacamnya gitu. Jadi, apakah tim SAR termasuk kelompok sosial yang memiliki profesi yang formal gitu? Bukan juga kan ya? Jadi jawaban yang C itu salah. Nah, terus ada yang volunteer group. Jadi volunteer group ini terbentuk karena anggotanya tuh punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu apa? Jadi terkait sama kebutuhan primer masyarakat, misalnya nyelamatin orang atau memberikan memberikan kasih sayang kalau ada yang terkena bencana, pokoknya yang kayak gitu. Nah, jadi kelompok anggota volunteer ini tuh biasanya ikut tergabung dari siapa aja gitu. Jadi berlandaskan kebutuhan primer masyarakat buat membantu masyarakat. Nah, jadi yang tim SAR ini tuh termasuk kelompok anggota volunteer. Kenapa? Karena dia itu tujuannya untuk membantu mengevakuasi korban bencana gempa di Lombok gitu. Jadi melihat dari tujuannya bahwa si anggota volunteer ini tuh bertujuan untuk membantu masyarakat. Nah, ini disebutin bahwa tim SAR mau membantu mengevakuasi korban bencana. Jadi jawabannya itu yang D. Nah, kalau yang membership group ini, dia itu emang sih ngakuin kalau dia termasuk bagian anggota tersebut. Cuman balik lagi ke mana yang paling tepat dari jawaban ini. Jadi harus nyari yang paling tepat gitu. Jadi jawaban yang tepatnya itu yang D. Kayak yang tadi, termasuk kerumunan sama kepanikan. Tapi yang paling tepat yang mana? Ini juga kasusnya kayak gitu. Jadi yang paling tepat tuh yang mana? Jadi harus benar-benar dipikirin yang tepatnya. Gimana? Bisa dimengerti? Dimengerti, Bisa, Kak. Kak. Oke. Kak, aku mau nanya. Oke, boleh gimana? Tadi yang okupasional, apakah tadi kurang perhatiin? Maaf. Yang okupasional itu kelompok sosial yang anggotanya itu memiliki profesi kayak dokter, yang diakui gitu, dokter, psikolog, guru, pokoknya yang ada profesi memiliki keahlian gitu, okupasional. Kayak kalau dokter kan ada ID, kalau psikolog ada HIMSI, guru ada PGRI, jadi kelompok-kelompok yang kayak gitu. Oke, makasih ya, Kak. Oke. Lanjut lagi ya.
Kita langsung bahas ya. Jawabannya ada yang E, ada yang A juga. Kita baca dulu pernyataannya. Kelompok primer dan kelompok sekunder merupakan jenis kelompok sosial yang salah satu di antaranya itu didasarkan pada jumlah anggota. Jumlah anggota menentukan intensitas hubungan anggota kelompok. Nah, jadi kita baca dari bawah dulu. Jumlah anggota menentukan intensitas hubungan anggota kelompok karena kelompok primer dan kelompok sekunder merupakan jenis kelompok yang salah satu di antaranya itu didasarkan pada jumlah anggota kelompok. Sebenarnya ini tuh jawabannya benar dua-duanya. Cuman apakah ini memiliki hubungan atau enggak? Jadi kelompok primer sama kelompok sekunder itu, karena waktunya tinggal dikit lagi, aku cepetin ya. Jadi kelompok primer sama sekunder itu emang benar syaratnya itu didasarkan pada kriterianya itu didasarkan pada jumlah anggota. Meskipun tadi gak aku sebutin ya, tapi ini tuh benar kalau mereka tuh didasarkan sama jumlah anggota. Nah, sebenarnya dari buku itu tuh jawabannya yang B, enggak memiliki keterkaitan itu. Cuman kalau menurut aku ini tuh jawabannya A, karena kalau dibaca di balik ini tuh punya keterkaitannya gitu. Jadi jumlah anggota menentukan intensitas karena kelompok primer sama kelompok sekunder tuh terbentuknya juga karena adanya jumlah anggota gitu. Jadi gak tahu sih ya yang benernya yang mana. Cuman kalau menurut aku karena si jumlah anggota ini menentukan intensitas, di mana si kelompok primer sekunder juga terbentuk karena adanya jumlah anggota gitu. Jadi ini tuh saling berkaitan. Cuman kalau mau lebih pahamnya, mungkin nanti kalian kan ada mentor gitu, boleh ditanyain ke mentor juga. Kita mau lanjut atau bahas ini aja, terakhir bahas soal yang ini. Soalnya waktunya cuma 3 menit lagi. Bahas lanjut deh, ayo gimana? Oke, lanjut aja ya. Mungkin nanti kalian bisa tanyain ke mentornya ya. Tinggal kalau masih pada mau dilanjut gak apa-apa. Oke, dicepetin aja ya. Aku langsung baca aja deh. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama ada kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Yang kedua, tiap anggota memiliki peran yang berbeda-beda. Yang ketiga, memiliki norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Yang keempat, memiliki struktur sosial. Jawabannya apa? Kalau yang A 1, 2, 3, yang B 1, 3, yang C 2 dan 4, yang D 4 aja, atau yang E 1, 2, 3, 4 benar. Oke, iya sih, jawaban yang benernya yang E. Ini tuh aku ambil dari buku, salah satu buku juga ya. Jadi kelompok sosial itu ciri-cirinya ya itu semua gitu. Kalau misalnya mau dipikirin juga kayak emang kayak gitu kan, kelompok sosial punya kesatuan yang nyata, tiap anggotanya ada peran-peran, terus punya norma juga buat ngatur anggotanya, terus adanya struktur sosial. Lanjut lagi ya. Kelompok sosial terbentuk karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Ungkapan tersebut dikemukakan oleh ini dari tokoh. Tadi nggak aku sebutin sih, cuman kalau ada yang tahu mungkin bisa jawab. Jadi jawabannya itu ini tuh dari Abdul Shani, kelompok sosial menurut Abdul Shani. Ini juga diambil dari buku karena buat jelasin tadi tuh sengaja ya aku nggak jelasin di awal, jadi buat jelasin di soal ini. Jadi menurut mereka kelompok sosial itu kan punya pandangan yang
yang beda-beda. Jadi menurut Cherif, nanti aku tulis juga deh, itu kelompok sosial itu kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif. Jadi adanya pembagian tugas, struktur, norma-norma. Ciri-ciri yang tadi itu merupakan pengertian atau definisi kelompok sosial menurut Cherif. Nah, kalau yang Abdul Shani yang ini, kalau yang Roland Whelan itu terdiri atas 2 lebih manusia, di mana mereka tuh terdapat pola interaksi yang dapat dipahami. Yang ini ada di soal yang ada di pembahasan pertama banget yang tadi. Nah, kalau yang menurut Surjono Sukanto, himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan. Kalau menurut Robert Camerton itu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Oke, iya, gak apa-apa, sama-sama. Oke, ini soal terakhir kok. Soal nomor 10, kelompok ini kehadirannya bersifat tetap, namun tidak ada kesadaran dalam berkelompok. Orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak melakukan interaksi sosial. Kelompok ini menjadi objek dari suatu penelitian. Udah kebayang banget kan, udah ada kata kuncinya? Ya benar, kelompok statistik. Jadi kata kuncinya di penelitian, kelompok statistik dibentuk karena adanya suatu penelitian. Udah deh beres. Jadi karena waktunya juga udah habis, mungkin